warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintiani Windri Astuti SPD. Saya pengampu mata pelajaran sosiologi. Hari ini saya akan mengajarkan materi perubahan sosial pada kelas 12 IPS. Materi perubahan sosial yang akan saya ajarkan kali ini adalah mengenai teori-teori perubahan sosial dan juga mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial, baik faktor intern yaitu faktor dari masyarakat maupun faktor ekstern yaitu faktor dari luar masyarakat. Berikut tayangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 IPS 4. Selamat pagi, Bu. Hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu agar kedepannya pembelajaran kita diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu Wa Taala dan kalian diberikan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah, kelas ini kelihatannya semangat semuanya. Sehat semuanya ya? Iya. Kelas ini nihil hari ini? Alhamdulillah, seperti biasanya 12 IPS itu selalu mengikuti pelajaran semuanya. Nggak pernah ada yang absen, jarang ada yang absen. Rajin-rajin kelas 12 IPS 4. Nah, hari ini ya, Bu Rinti di mata pelajaran sosiologi ini akan mengenalkan kalian, mengajarkan kalian mengenai materi perubahan sosial. Ya, karena kita ini hidup di masyarakat, kita itu tidak terlepas dari adanya perubahan. Kita itu hidup di masyarakat itu dinamis, tidak statis ya. Setiap hari mengalami yang namanya perubahan sosial. Nah, seperti tema hari ini kita akan mempelajari materi perubahan sosial. Nah, sebelum Bu Rinti itu menayangkan kalian tentang tayangan perubahan sosial, kira-kira anak-anak kelas 12 IPS 4, apakah ada yang sudah memiliki gambaran mengenai apa itu perubahan? Ada yang tahu perubahan itu apa? Tahu. Iya. Anak-anakku kelas 12 IPS 4 itu semangat semuanya ya. Baik. Coba mungkin Mbak Eli, apa itu perubahan sosial Mbak Eli? Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang tahu perubahan? Oh iya, barangkali Mas Slamet, apa itu perubahan Mas Slamet? Proses perubahan yang terjadi di masyarakat. Iya, betul sekali. Intinya hampir sama ya. Yang namanya perubahan itu proses perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa itu perubahan sosial, baik secara definisi maupun menurut pengertian para ahli. Nah, sebelum anak-anak kelas 12 IPS 4 Bu Rinti ajarkan mengenai perubahan sosial, nah saya akan menayangkan tayangan mengenai contoh nyata perubahan sosial di masyarakat. Nah, ini tayangannya ya. Berikut tayangannya. Ini ya contoh perubahan sosial di lingkungan masyarakat.
yang ini adalah cara berbelanja model sekarang melalui online ya. Kalau tadi kita mau berbelanja kita harus datang ke tokonya. Kalau sekarang tidak perlu datang ke tokonya, tapi bisa lewat media HP ya. Nah, itu adalah tadi contoh dari perubahan sosial di masyarakat. Kira-kira dari contoh tayangan tadi, anak-anak kelas 12 IPS 4 apakah sudah memiliki gambaran? Sudah ya. Baik, kalau sudah, sekarang Bu Inti mau jelaskan sedikit mengenai perubahan sosial sebelum nanti kalian mendiskusikannya ya. Nah, baik, kita akan langsung saja ke materi perubahan sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini apa sih? Tujuannya itu kita akan menjelaskan proses perubahan sosial di masyarakat. Nah, dari yang tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman kalian, apa itu perubahan sosial? Nah, kita bisa lihat. Perubahan adalah perbandingan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang terjadi di masa lalu. Nah, itu arti dari perubahan sosial. Nah, sekarang kita akan mempelajari makna atau definisi perubahan sosial menurut para ahli, ya. Siapa itu ahli dari perubahan sosial atau tokoh yang mengungkapkan teori tentang perubahan sosial? Nah, ini berikut tokohnya, yaitu Kingsley Davis. Siapa anak-anakku? Kingsley Davis. Ya, betul sekali. Kingsley Davis mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada ya, betul sekali. Perubahan itu adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Nah, ada pertanyaan mungkin dari anak-anakku? Ada pertanyaan? Bu, Ya, bagaimana Mas? kira-kira perubahan sosial di Indonesia ada tidak? Perubahan sosial di Indonesia ada atau tidak? Iya. Nah, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian? Apakah ya? Gimana Mas? Ada, contohnya dulu telepon, dulu menggunakan kabel, sekarang tidak. Iya, betul sekali. Ada lagi? Perubahan di Indonesia ada tidak? Iya, gimana Mas? Dulu membaca sawah menggunakan hebel dan sekarang menggunakan traktor. Betul sekali. Itu adalah contoh nyata perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita, ya, yaitu di Indonesia. Nah, sekarang adakah tokoh perubahan sosial dari Indonesia? Jawabannya ada. Berikut tokohnya yaitu Bapak Selo Sumarjan. Nah, menurut Bapak Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai, sikap, pola-pola perilaku di antara kelompok dan masyarakat. Itu perubahan sosial menurut tokoh dari Indonesia. Jadi nanti kalian itu bisa mencari contoh-contoh perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi sekarang. Nah, ini Kingsley Davis dan satunya Selo Sumarjan ya. Ini tokoh-tokohnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Kita akan lanjut teori perubahan sosial. Nah, anak-anakku sekalian kelas 12 IPS 4, sebelum kalian nanti akan Bu Rinti perkenalkan mengenai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, Bu Rinti akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori perubahan sosial ya. Kira-kira anak-anakku penasaran apa tidak? Penasaran ya. Nah, teori-teori perubahan sosial. Jadi apa itu teori? Teori itu adalah suatu kerangka berpikir yang mana menjelaskan ya, memprediksi mengapa sebuah perubahan sosial itu terjadi dan bagaimana terjadinya. Lah yang pertama itu adalah teori apa ini? Teori siklus. Teori siklus itu mengatakan bahwa perubahan sosial itu terjadi seperti daur
Jadi perubahan sosial itu terjadinya itu dari proses kelahiran, pertumbuhan, dewasa, mati, kemudian lahir lagi peradaban baru. Itu yang disebut dengan perubahan menurut teori siklus. Nah, kita lihat ya. Jadi prinsip utama teori siklus adalah perubahan sosial diawali dari kelahiran, pertumbuhan, kejatuhan. Setelah itu masyarakat memulai tahap kelahiran kembali. Jadi lahirlah peradaban baru, itu yang disebut dengan teori siklus ya. Kemudian ini kalian bisa lihat di tayangan. Ini adalah bagan teori siklus. Bagannya seperti spiral ya. Karena memang yang namanya perubahan itu kan seperti roda yang berputar, berulang-ulang kali. Itu yang disebut dengan perubahan menurut teori siklus. Paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Siapa sih tokoh dari teori siklus? Tokohnya yaitu Arnold Toynbee. Nah, kalau yang ini adalah tokoh atau cendekiawan muslim ya, ilmuwan muslim, yaitu Ibnu Khaldun. Kemudian ada Oswald Spengler ya. Nah, sekarang kita lanjut ke teori perubahan sosial yang kedua, yaitu teori linear. Apa itu teori linear? Nah, Bunda akan menjelaskan. Teori linear itu adalah teori perubahan sosial yang mengatakan bahwa perubahan masyarakat itu dimulai dari tahap masyarakat primitif, kemudian tradisional menuju ke masyarakat yang modern menurut garis lurus. Jadi perubahannya itu dari sederhana, kompleks menuju ke masyarakat modern. Jadi selalu naik terus grafiknya. Itu teori perubahan sosial menurut teori linear. Paham sampai sini? Ya. Tokoh teori linear siapa saja? Oh ya, ini bagannya. Ini bagan dari teori linear. Ya, bagannya jadi seperti garis lurus ya. Masyarakat itu mengalami perubahan dari masyarakat primitif, tradisional menuju ke masyarakat yang modern secara bertahap ya. Ini tokohnya. Tokoh ini adalah tokoh teori evolusi ya, teori linear. Siapa ini? Siapa Auguste Comte? Ada yang tahu siapa itu Auguste Comte? Bapak sosiologi, betul. Lalu ada siapa lagi nih? Weber. Lalu ada siapa lagi nih? Yaitu faktor ekstern atau faktor dari luar masyarakat. Yang pertama adalah faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah. Kemudian yang kedua peperangan. Yang ketiga pengaruh kebudayaan masyarakat lain ya. Itu adalah faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dari luar masyarakat. Nah, hari ini Bu Rinti akan memberikan kalian penugasan untuk melakukan diskusi kelompok ya. Apa yang akan kalian diskusikan? Yang akan kalian diskusikan adalah kalian nanti akan Bu Rinti minta mengamati perubahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat kalian. Yang nantinya kalian akan praktekkan dalam bentuk dokumentasi ya mengenai perubahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat yang sudah kalian pilih sebagai tema tersebut. Paham ini anak-anakku? Sekarang Bu Rinti akan langsung bentuk kelompok saja ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini. Lalu kelompok 2 sini ber-6, sini ber-5. Lalu kemudian ada kelompok 3. Lalu ada kelompok 2. Kelompok 2-nya sini ya. Kelompok 2 kelompok berapa? 4. Lalu kemudian terakhir kelompok 5. Dan tugas kalian apa? Tugas kalian adalah kalian melakukan observasi di lapangan mengenai perubahan sosial yang ada di masyarakat di lingkungan masyarakat sekitar kalian. Paham ini? Menguput
memutuskan kira-kira yang akan kamu itu teliti perubahan mengenai apa, nanti kalian dokumentasikan dalam bentuk video. Paham ini ya? Silahkan kalian boleh menggunakan panduan, mencari referensi di buku paket ataupun melalui internet. Silahkan mulai bekerja, silahkan. Gimana kelompok 1? Kira-kira sudah menentukan tema? Boleh. Itu nanti silakan kalian dokumentasikan itu ya. Kalian tentukan yang mau diobservasi apa, nanti kalian boleh ikut di sekitar tempat tinggal kalian masing-masing ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Sudah punya gambaran? Sudah. Ada apa pertanyaan atau kalian sudah jelas barangkali? Sudah jelas. Apa kira-kira yang akan kamu jadikan tema observasi kalian? Perubahan sosial Tentang? zaman dulu sama zaman sekarang. Contohnya kayak dulu itu pesan lewat, nggak pesan kan beli langsung di toko, sekarang lewat shopping. Oh iya, boleh ya. Baik, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Apa ada pertanyaan? Tidak. Kira-kira tema observasi kalian mengenai perubahan di masyarakat sekitar kalian sudah punya gambaran? Sudah. Akan mengobservasi tentang perubahan mengenai apa ini kelompok kalian? Perilaku masyarakat di area pasar. Bagaimana yang perilaku yang disoroti seperti apa misalnya? Yang dulu itu seperti apa detailnya dalam segi apa, terus yang sekarang dalam segi apa. Oh iya, boleh. Silahkan kamu diskusikan ya. Biar nanti ketika kamu itu meliput di lapangan tidak kesulitan lagi ya. Untuk kelompok ini bagaimana? Kira-kira tema kelompok kalian apakah sudah mendapat? Sudah tidak ada kesulitan ya? Oh, iya. Untuk kelompok ini bagaimana? Kira-kira apakah ada kendala? Lancar ya? Alhamdulillah. Baik. Untuk kelompok ini bagaimana kira-kira yang akan diikuti seperti apa? Ada pertanyaan barangkali? Temanya apa yang akan kalian observasi? Yang akan kalian jadikan video nantinya apa kira-kira mengenai perubahan sosial? Apa sudah ada gambaran? Belum. Gimana? Keamanan lingkungan, ya boleh dulu. Siskampling. Kalau sekarang? Oh iya boleh. Jadi menyewa jasa satpam itu ya. Iya boleh. Kira-kira narasumber yang akan kalian jadikan subjek penelitian sudah kalian tentukan ya? Jadi nanti kamu ini harus mewawancarai nih kalau ada satpamnya berarti ya. Karena kamu menunjuk si ini misalnya. Jadi nanti kamu harus melakukan sesi wawancara dengan cara meliput ya. Untuk semua kelompok, kira-kira adakah yang mau ditanyakan sejauh ini? Sudah? Kira-kira nanti kamu itu silakan tentukan temanya, kemudian tentukan narasumbernya ya. Kalau butuh wawancara dari narasumber, silakan mewawancarai. Selain kamu meliput juga ada liputan mengenai wawancaranya juga ya. Nah, kemudian nanti bisa kamu buat video pembelajaran sebagus mungkin untuk nanti kamu presentasikan di kelas. Paham ini ya? Dan waktunya akan Bu Rinti berikan waktu 1 minggu dari sekarang. Insya Allah anak-anakku kelas 12 saya yakin kamu pasti bisa dengan tugas ini ya. Jadi untuk minggu depan kalian sudah siap mempresentasikan tugas ini.
1 bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Silakan boleh kalian tanyakan. Kelompok 1 bagaimana ini? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Lancar. Kelompok 2 bagaimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum ada? Bagaimana dengan kelompok yang lain? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Iya, bagaimana kelompoknya? Kelompok 3 bagaimana yang mau ditanyakan? Maksimal berapa orang sih saat mewawancarai di pasar? Soalnya kan di pasar banyak orang. Maksimal berapa orang untuk mewawancarai? Oh, yang akan kalian wawancarai. Sesuai dengan tema kalian. Misalnya kalian itu ingin meneliti mengenai perubahan sosial mengenai perdagangan mereka ya. Misalnya kamu ingin meneliti dagangan tentang pakaian misalnya. Lah kemudian satunya sayur mayur misalnya. Yang ketiga misalnya ikan misalnya. Lah kamu boleh mewawancarai 3 pedagang atau 2 pedagang sesuai tema yang kalian ambil. Kira-kira seperti itu. Ada gambaran ya? Nah, jadi nanti untuk video kalian ini durasi waktunya maksimal 15 menit ya. Jadi itu nanti kamu di situ kamu boleh memperkenalkan kelompok kalian dari kelas berapa. Kemudian kalian juga memperkenalkan di mana lokasi kamu melakukan syuting video wawancara itu ya. Jadi narasumbernya itu siapa itu kamu tulis juga di dalam video rekaman hasil wawancara dan observasi kalian di lapangan gitu ya. Untuk kelompok ini barangkali ada pertanyaan? Kira-kira tema yang akan kalian angkat tuh mengenai perubahan apa kelompok ini? Permainan tradisional. Wah, bagus sekali ini ya. Betul sekali, hilangnya permainan tradisional ya. Nah, berarti kira-kira narasumbernya siapa ini yang akan kalian wawancarai? Anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang. Sudah punya gambaran yang akan kalian wawancarai ya? Iya, bagus sekali ya. Sebaiknya memang tema-tema yang diangkat tuh yang seperti itu ya. Karena zaman sekarang itu permainan tradisional tuh sudah mulai luntur terkalahkan oleh permainan modern. Apa saja permainan modern itu? Betul sekali, game online, kemudian apalagi PS ya, sehingga permainan zaman dulu itu sudah mulai tidak dikenali oleh anak-anak zaman sekarang. Ya bagus sekali itu diangkat ya. Ya bagus sekali dilanjutkan diskusinya ya. Kemudian untuk kelompok ini kira-kira sudah ada gambaran? Ada pertanyaan tidak? Apa kira-kira tema yang akan kelompok ini ambil? Apa? Oh iya, rukun tetangga ya. Bagaimana? Apa yang akan kelompok ini soroti? Iya betul sekali. Berarti lebih ke interaksi dan toleransi mereka ya yang diangkat ya. Ya bagus sekali dilanjutkan ya. Nah untuk kelompok ini bagaimana kira-kira? Tema yang akan kelompok kalian ambil mengenai perubahan sosial apa itu kira-kira? Gimana? Keamanan lingkungan. Oh iya. Bagaimana ini mengenai keamanan lingkungan? Ada gambaran siapa yang akan kalian wawancarai? Tempatnya sudah kalian tentukan lokasi observasinya, penelitiannya di mana? Sudah ya? Oh iya. Waktu untuk pelaksanaannya kira-kira mau kapan ini? Secepatnya atau menunggu kalau pas libur atau bagaimana? Oh gitu ya. Jadi silakan kalian tentukan waktunya ya, dan semoga tidak ada kendalanya. Baik, untuk semua kelompok, bagaimana kira-kira apakah ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Berarti sejauh ini dengan penugasannya kalian paham ya? Dan narasumber yang akan kalian wawancarai, observasi, akan kalian liput, kalian sudah bisa menentukan dari sekarang ya? Ya, dan juga ketika kalian melakukan liputan, wawancara dan observasi itu tidak pada jam sekolah. Itu saja ya. Anak-anak kelas 12 IPS
IPS 4 tidak terasa sudah di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum Bu Rinti tutup pelajaran kita hari ini, apakah anak-anakku kelas 12 IPS 4 ada yang mau bertanya? Sudah cukup. Sudah cukup ya? Hari ini sudah jelas ya? Ya, pelajaran sudah, diskusi sudah. Kemudian tinggal kalian nanti melakukan langkah praktek ya. Kalian melakukan langkah nyata, yaitu melakukan wawancara dan observasi di lapangan ya. Bu Rinti harap di lapangan bisa melakukan wawancara observasi dengan sebaik mungkin. Itu ya? Semoga nantinya tidak ada kendala apapun. Itu saja dari Bu Rinti. Jika tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup dengan mereview pelajaran hari ini. Jadi hari ini mata pelajaran yang kita pelajari apa tadi? Perubahan sosial. Jadi kita simpulkan bareng-bareng, apa itu perubahan sosial? Ya, perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Baiklah, jika dari anak-anak kelas 12 IPS 4 tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Rinti akhiri ya. Baik, saya akhiri. Sebelum kita akhiri, kita lihat dulu ya. Semangat pagi. Luar biasa. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Bu Rinti akhiri ya. Semoga kalian nanti ketika melakukan liputan berjalan dengan lancar ya. Dan jangan sungkan-sungkan untuk saling berkomunikasi ya. Jika ada pertanyaan bisa mengkomunikasikan, bisa hubungi Bu Rinti ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.